Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat-sehat ya? Saya harapkan semuanya selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Untuk hari ini kita masih berkutat di seputar koordinat kartesius ya anak-anak. Jangan lupa dibuka buku paketnya dan buku pendamping kalian dalam belajar ya. Untuk pokok bahasanya adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya untuk tujuan dari pembelajaran daring hari ini, yang pertama adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, diperhatikan dengan baik ya. Yang perlu diingat di sini adalah mengenai kuadran pada koordinat kartesius ya. Ada 4 kuadran. Kuadran 1 itu X positif dan Y positif. Sedangkan untuk kuadran 2 itu X negatif dan Y positif. Sedangkan kuadran 3 itu X negatif, Y negatif. Dan kuadran 4 X positif dan Y negatif. Selanjutnya diperhatikan, kita mulai dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran 1. Tolong diperhatikan gambarnya dengan baik ya. Di situ jelas ada titik A itu koordinatnya 2,3. Dalam artian kamu perhatikan ya di tabel bahwa titik A 2,3 itu posisinya di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Kemudian jarak terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Nah, di situ ada garis anak panah putus-putus itu menunjukkan jarak. Kemudian jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran 2. Diperhatikan dengan baik gambarnya di kuadran 2. Pak Joko ambilkan titik B min 3,4 ya. Kemudian perhatikan titik B min 3,4 itu posisinya adalah di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y. Kemudian jarak terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Meskipun koordinatnya min 3,4, yang namanya jarak itu selalu positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran 3. Perhatikan gambarnya dengan baik. Di kuadran 3 ini saya ambilkan titik C min 2, min 4. Semuanya negatif. Oke, nah pada gambar tersebut bahwa titik C itu memiliki jarak 4 satuan ke sumbu X dan 2 satuan ke sumbu Y. Kamu perhatikan tabelnya dengan baik ya anak-anak. Di sini titik C min 2,4 min 4 posisinya adalah di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y. Jarak terhadap sumbu X 4 satuan dan jarak terhadap sumbu Y 2 satuan. Selanjutnya kita masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran 4. Ingat ya, di kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Saya ambilkan titik D 3, min 3. Kemudian perhatikan tabelnya. Pada tabel titik D 3, min 3 itu posisinya ada di bawah sumbu X dan di kanan sumbu Y. Kemudian jarak terhadap sumbu X 3 satuan, jarak terhadap sumbu Y 3 satuan. Itu pada kuadran 4. Next, selanjutnya kita masuk ke posisi titik terhadap sumbu Y dan sumbu X jika titik-titik tersebut pada sumbu koordinat. Di sini kamu perhatikan tabelnya juga ya. Pada titik yang pertama E 1,0 itu artinya pada sumbu terletak pada sumbu X dan di kanan sumbu
Y. Kemudian jarak terhadap sumbu X 0 satuan. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y adalah 1 satuan karena terletak di kanan sumbu Y. Sedangkan yang F itu adalah titik 0,4. Ya. Posisinya di atas sumbu X dan pada sumbu Y. Jaraknya adalah 4 satuan terhadap sumbu X, sedangkan jarak terhadap sumbu Y adalah 0. Sampai sini paham ya anak-anak? Next kita lanjutkan ke lembar kerja peserta didik ya. Kamu perhatikan dengan baik gambar dan kemudian lengkapilah tabelnya berikut ini dengan baik ya anak-anak. Ada berapa titik di gambar? Kurang lebih ada 10 ya. Silahkan lengkapi tabelnya, kemudian petunjuknya kamu perhatikan dengan baik. LKPD dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan diupload ke link seperti biasa. Misalkan nanti kalau ada gangguan apa, Pak Joko akan informasikan di link. Kemudian berikutnya, jangan lupa isi absen sesuai jadwal ya anak-anak. Karena kalau kalian tidak mengisi absen sesuai jadwal, nanti saya tutup link WA-nya ya. Kemudian yang berikutnya, ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh ya anak-anak, absen juga bisa diisikan pada komentar di YouTube ya. Jadi kalau kamu berkomen di bawah video Pak Joko itu sama aja kalian juga dengan absen ya. Tolong itu dipahami ya. Bisa sekali lagi absen bisa di komentar video saya di YouTube saya ya. Oke, selanjutnya terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.